Candi Kidal adalah candi Hindu peninggalan Kerajaan Singasari yang terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi ini dibangun pada abad ke-13, tepatnya pada tahun 1248 Masehi, sebagai tempat pemujaan dan penghormatan kepada Raja Anusapati, Raja kedua Singasari setelah kematiannya. Hai guys, sekarang kita sudah sampai di Candi Kidal. Oke guys, sekarang kita menemui nih teman-teman kita yang udah sama Ibu Siti Romla selaku juru pelihara Candi Kidal. Let's go. Halo Ibu. Halo. Selamat siang. Pagi apa siang? Siang. Selamat siang juga ya. Apa kabar Ibu? Baik, selamat datang ya di situ Candi Kidal. Iya, Bu. Jadi Ibu terima kasih sudah memberi kami kesempatan berkomunikasi dengan Ibu. Begini Ibu, kami itu penasaran dengan sejarah Candi Kidal. Bolehkah Ibu jelaskan ke kami bagaimana sejarah tentang Candi Kidal Mulai sendiri? awal? Ya. Iya. Ya perkenalkan, nama saya Ibu Siti Romla sebagai juru Candi Kidal yang ditugaskan oleh kantor BPK wilayah 11 Provinsi Jawa Timur Utara Mojokerto. Jadi Candi Kidal ini terletak di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Dan Candi Kidal ini dibuat untuk pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singasari setelah Ken Arok. Masa kerajaan Singasari ada 5 raja. Pertama Ken Arok, 2 Anusapati, 3 Tojaya, 4 Wisnuwardana, dan 5 Kertanegara. Masing-masing raja tersebut, raja pertama yaitu Ken Arok sama raja ketiga Tojaya itu nggak ada sebuah bangunan candi. Mungkin pada waktu dulu masih belum didirikan, apakah sudah didirikan tapi masih belum diketemukan, kita sendiri masih kurang tahu ya. Tapi kalau Candi Kidal ini tempat pendarmaan Raja Anusapati, Raja kedua Singasari, lalu Candi Jago Raja keempat yaitu Ronggowuni gelar Raja Srijaya Wisnuwardana, tempat pendarmaan beliau, dan Kertanegara Raja kelima yang terakhir itu di Candi Singasari. Makara-makari, ini yang makara yang laki-laki yang kelihatan lebih gagah daripada yang ini yang makari yang perempuan ya. Kepala naga atau kota yang disebut dengan makara sepasang laki-laki dan perempuan. Dan kita keliling candi yaitu dari arah selatan atau dari arah kiri secara prasawiya ya. Enggak. Kalau yang ini ornamen yang berbentuk gelas, ini namanya medalion. Ya, medalion itu lambang kemenangan. Dan yang kayak guci seperti ini namanya purnakumbah, lambang kebangkitan. Ya, dan di setiap sudut itu sama, namanya itu singa penyangga atau singamurti. Garudia ini anaknya Dewi Winata. Para naga anaknya Dewi Kadru ya. Di antara dua dewi itu yaitu istri resika siapa. Mempunyai tebak-menebak bagi siapa yang harus jadi budak yang menang. Tapi sebenarnya Dewi Winata dalam pihak yang menang. Karena kelicikannya Dewi Kadru, tebak-menebak itu salah. Karena kuda tersebut namanya kuda Serawa yang sebenarnya berwarna putih semua. Para naga tahu bahwa tebaknya itu jadi salah. Namanya sama ya, harus dia membawa misi Kamandhali yaitu tempat air Tirta Amerta. Apa sih air Tirta Amerta? Tirta air Atika Merta mati. Jadi itu minumannya para dewa. Misi inilah ya, harusnya nggak semudah yang dibayangkan untuk mengambil air Amerta tersebut. Kan minumannya para dewa. Dan dia untuk mengambil air Amerta sempat bertemu dengan para dewa sampai tidak bisa turun sana. Untuk apa? Mengambil air Amerta. Setelah itu baru dia memberitahu
kepada Dewa Wisnu bahwa eksekutif untuk meruap atau menebus ibunya dari perbudakan. Dewa Wisnu mau membantu Garuda, asalkan Garuda ini sanggup menjadi tunggangannya Dewa Wisnu. Makanya ada arca yang dinamakan Wisnu Kencana. Garuda ini dibuat lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Itu inspirasi dari presiden kita pertama, Bung Karno. Karena Garuda di sini itu menunjukkan arti. Kenapa kok nolehnya? Ya mengharapkan kekayaan itu mempunyai arti, yaitu kejujuran. Jadi kalau dulu Garuda lambang negara kita nggak menghadap ke kanan, ke depan. Ada yang seperti itu. Ada gambar-gambar seperti itu ada. Dan di sini setelah salah satu jenderalnya untuk pergi ke sini membaca, meneliti, mengamati tentang relief Garuda yang tertera di Candi Kidal, beliau mempunyai inspirasi dibuat lambang kita, yaitu Garuda Pancasila. Karena di sini ceritanya seperti kita merebut bumi pertiwi ini dan para pejuang bumi. Boleh tahu berapa situs atau ukuran dari Candi Kidal? Ukuran situs, khusus situs ya, itu panjang 10,8 meter, lebar 8,36 meter, dan tinggi 12,26 meter. Tapi sebenarnya di buku Negara Kertagama tercatat ada 17 meter. Pada pemugaran tahun 1986 sampai 1990 ini tinggal 12,26 meter, jadi kurang lebih yang nggak ada 5 meter. Karena apa? Peninggalan agama Hindu itu semakin tinggi semakin kecil, jadi mengecil, mengerucut. Itu peninggalan agama Hindu. Oh, jadi di sini beberapa agama juga boleh berdoa di sini? Boleh. Enggak khusus orang Hindu, enggak. Kirain Iya, buat Hindu sama Buddha aja. Enggak semua dari masing-masing keyakinan. Candi Kidal bukan hanya sebuah situs bersejarah, tetapi juga merupakan simbol kekayaan budaya dan spiritualitas masyarakat Jawa pada masa Kerajaan Singasari. Candi Kidal yang sekarang ini adalah hasil pemugaran tahun 1986 sampai 1988. Secara fisik dan penataan lingkungannya tahun 1989 sampai 1990. Dipugar oleh proyek pembangunan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala Jawa Timur. Melalui pelestarian dan pemahaman tentang Candi Kidal, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Jawa pada masa lalu, serta mengapresiasi kekayaan warisan budaya Indonesia yang beragam dan kompleks. Oleh karena itu, Candi Kidal perlu terus dilestarikan dan dipromosikan sebagai salah satu aset budaya nasional yang sangat berharga. Saya Pipi Lawrence Lemangan dengan NIM 136. Saya Wahyudi Yuliasari dengan NIM 108. Halo, nama saya Pedro Alfonso Cangkung dengan NIM 125. Ya. Saya Maria Carolina Yun dengan NIM 135. Saya Syafira Meliana Salsabila dengan NIM 130. Saya Juminus Mulugol dengan NIM 124.